So halo guys, welcome back with me di channel YouTube pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK. Pada kesempatan video kali ini gue bakalan memberikan 3 rekomendasi pinjaman online yang aman dan tentunya terdaftar di OJK serta memiliki bunga yang rendah. Jadi aplikasi ini sangat cocok banget untuk teman-teman semua yang memang sedang membutuhkan dana mendesak atau memang untuk kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar kalian butuhkan, contohnya seperti kebutuhan keluarga atau ya kebutuhan yang memang tidak bisa kalian jangkau pada saat itu juga. Karena kalau misalkan kita mengajukan pinjaman online itu nanti untuk pencairannya lumayan cukup cepat ya teman-teman, berbeda kayak pinjaman perbankan lainnya. Jadi untuk teman-teman semua juga yang baru bergabung di channel ini, mohon supportnya terlebih dahulu, dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan berkomentar positif di bawah video ini. Karena nanti jika video ini tembus 500 like, saya akan memberikan giveaway saldo dana senilai 2 juta rupiah kepada 5 orang pemenang yang beruntung. Jadi pastikan kalian langsung aja untuk komentar positif ya di bawah video ini. Langsung aja teman-teman untuk rekomendasi aplikasinya, dimana di sini saya akan urutkan mulai dari top pertama, top kedua hingga top ketiga ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya mengajukan di sebuah pinjaman online. Nah ini tentunya itu sudah legal ya, resmi OJK, ada di Google Play Store, udah jutaan penggunanya serta memiliki rating yang cukup baik. Nah namun di sini teman-teman, kalau misalkan ada yang bertanya, Bang, apakah kita pinjaman online itu bisa kita galbaikan kalau misalkan resmi atau apakah aman ya? Ini tergantung teman-teman. Di sini saya tidak menyarankan untuk kalian galbay, tapi misalkan kalian ada pengalaman memang tidak memiliki uang untuk melunasinya, itu teman-teman ya nggak apa-apa galbay sementara, tapi di kemudian hari atau kapanpun itu tetap ada niatan untuk membayar, karena memang yang namanya hutang itu akan ya di akhirat juga teman-teman seperti itu. Sebenarnya ya pinjol juga ini bukan solusi, tapi ya gimana lagi, hidup sekarang ini memang butuh uang, apalagi kalau memang benar-benar mendesak. Oke, langsung aja untuk top yang pertama, ini jatuh kepada aplikasi EasyCash, di mana aplikasi EasyCash merupakan pinjaman kredit dana online ya. Di dalam aplikasi EasyCash juga ini pencairannya cukup cepat. Kalau kalian adalah pengguna baru dan ingin mengajukan pinjaman di dalam aplikasi EasyCash, itu kalian tentu saja akan mendapatkan limit pinjaman yang sesuai. Nah pastikan data pribadi kalian itu diisi dengan sedetail-detailnya, dan juga di sini syaratnya cukup mudah, hanya memerlukan KTP saja. Namun kekurangan dari aplikasi EasyCash, untuk pelunasannya atau tenornya itu hanya 15 hari ya. Misalkan kita mengajukan pinjaman 3 kali cicilan, nah itu dihitungnya bukan 1 bulan sekali kalian mengangsur, tapi 15 hari sekali. Bisa aja teman-teman 1 bulan sekali, namun itu nanti bertahap ya. Kalau awal-awal pasti 15 hari sekali. Itu untuk aplikasi yang pertama. Lalu untuk aplikasi yang kedua ini jatuh kepada aplikasi Kredit Pintar ya, dimana aplikasi Kredit Pintar merupakan salah satu pinjaman online yang benar-benar memiliki bunga yang rendah, berbeda kayak aplikasi yang lainnya. Namun kekurangannya itu limit pinjamannya hanya sedikit. Kalau EasyCash tadi kita bisa tingkatkan hingga puluhan juta rupiah, dan saya juga sudah pernah mendapatkan limit puluhan juta rupiah di dalam aplikasi EasyCash. Nah trik dari saya, kalau misalkan kalian ingin mendapatkan pinjaman untuk limitnya ditingkatkan, itu kalau bisa kalian membayar pinjamannya itu per periode pinjaman kalian ya, yaitu tenor yang ditentukan. Jangan misalkan kalian mengajukan pinjaman di dalam aplikasi EasyCash 3 juta nih misalkan. Nah kalian jangan langsung melunasi semuanya, sesuai yang ada di dalam aplikasi tersebut ya teman-teman. Jadi sesuai periode pinjamannya. Kalau misalkan kalian pinjam 3 juta, kalian ngangsur selama 3 bulan sejuta, itu kalian harus bayar setiap bulan ya, jangan langsung dilunasi. Itu nanti limit kalian malah akan dikurangi. Itu pengalaman pribadi saya mengajukan pinjaman di dalam aplikasi EasyCash dan merawat limitnya itu agar terus meningkat. Lalu untuk aplikasi kedua tadi Kredit Pintar ya, itu ya bunganya benar-benar rendah teman-teman, ini pengalaman pribadi juga. Lalu untuk aplikasi yang ketiga ada jatuh kepada aplikasi
yaitu aplikasi Rupiah Cepat, di mana aplikasi Rupiah Cepat juga memiliki limit pinjaman yang lumayan tinggi sama kayak aplikasi Easy Cash. Jadi aplikasi Rupiah Cepat juga untuk pengajuan pinjamannya cukup cepat dan juga pencairannya cepat, tapi ada kekurangannya juga teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian mengajukan pinjaman dan udah di ACC, nanti pinjamannya itu tenornya itu berbeda ya, nggak stabil. Nah, misalkan kalian pinjam 5 juta dalam angsuran 3 bulan. Nah, kalau misalkan kalian pinjam 3 juta tersebut, angsuran 3 bulan itu angsurannya bukan sejuta, melainkan angsuran kalian itu pertamanya nih 2.500.000, lalu seterusnya itu hanya membayar bunganya saja untuk cicilan yang kedua dan juga ketiga. Jadi nggak stabil, itu kekurangannya. Nah, di sini kalian pikirkan terlebih dahulu kalian ingin mengajukan pinjaman apa, tapi menurut saya yang paling saya suka adalah aplikasi Easy Cash. Nah, jadi aplikasi Easy Cash kalian cek aja di deskripsi video jika kalian ingin mengajukan pinjamannya. Di sini saya disclaimer dulu, saya tidak dibayar dari pihak manapun, saya hanya review pengalaman pribadi saya, sharing kepada teman-teman semua. Oke, mungkin sudah aja pembahasan yang bisa saya berikan dan saya sampaikan dalam video kali ini. Sampai jumpa di next video. See you next time and happy enjoy.